Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bintang Duniyata akan eh, memberikan himbauan dari bahaya merokok. Yaitu di sini terdapat unsur-unsur yaitu dari bahaya rokok bagi remaja, data perokok Indonesia, alasan remaja merokok, lalu bahaya merokok, lalu zat kimia yang terkandung dalam merokok, kemudian fatwa tentang hukum merokok, fatwa tentang hukum, lalu diakhiri dengan kesimpulan. Langsung kita mulai saja. Sebelum dimulai, di sini saya menjelaskan dengan video ini, himbauan ini dengan tugas TW2 yaitu etika dan komunikasi. Lanjut ke bahaya rokok bagi remaja, yaitu apa itu rokok? Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya. Sejarah rokok. Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad ke-16, ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropa itu ikut mencoba-coba menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Kemudian, kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsa Eropa. Tapi, berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan semata-mata. Abad 17, para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk negara-negara Islam. Di sini perokok kita masuk ke lingkup negara Indonesia, yaitu jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1971 hingga 2014 mengalami kenaikan yang sangat drastis. Lalu kita masuk ke data perokok di Indonesia. Indonesia meraih peringkat 1 dunia untuk jumlah pria perokok di atas usia 15 tahun. Hal ini berdasarkan data terbaru dari The Tobacco Atlas 2015. Data tersebut menunjukkan sebanyak 66% pria di Indonesia merokok. Peringkat kedua terbanyak yaitu Rusia dengan 60% pria perokok di atas 15 tahun. Peringkat 3 hingga 9 berturut-turut yaitu China 53%, kemudian Filipina 48%, Vietnam 47%, Thailand 46%, Malaysia 44%, India 24%, dan Brazil 22%. Statistik data perokok di Indonesia, kita langsung lanjut saja. Jumlah perokok remaja. Diagram perokok di Indonesia dari 1,35 miliar jumlah penduduk, yaitu didominasi oleh jumlah perokok pria dewasa sebanyak 56%. Lalu yang kedua, dengan jumlah perokok remaja pria sebanyak 22%. Dilanjut dengan perokok anak plus remaja sebanyak 12%. Lalu dengan jumlah yang paling sedikit yaitu perokok remaja wanita sebanyak 4%, kemudian perokok wanita dewasa sebanyak 4%. Kita lanjut ke alasan remaja merokok. Ada beberapa faktor yang mendorong remaja untuk merokok. Di antaranya, faktor orang tua dan keluarga. Salah satu temuan tentang remaja perokok adalah bahwa anak-anak muda yang berasal dari rumah tangga yang tidak bahagia, di mana orang tua tidak begitu memperhatikan anak-anaknya dan memberikan hukuman fisik yang keras, lebih mudah untuk menjadi perokok dibandingkan anak-anak muda yang berasal dari lingkungan rumah tangga yang bahagia. Itu dikutip oleh Bayer dan Corrado dalam Atkinson, pengantar psikologi dalam tahun 1999. Selain itu, anak-anak yang mempunyai orang tua perokok lebih rentan untuk terpengaruh dan mencontoh orang tuanya. Kemudian yang kedua, yaitu teman sebaya yang merokok. Banyak fakta membuktikan bahwa remaja perokok kemungkinan besar teman-temannya juga perokok dan sebaliknya. Di antara remaja perokok, terdapat 87% mempunyai sekurang-kurangnya satu atau lebih sahabat yang perokok. Begitu pula dengan remaja non-perokok. Dikutip oleh Al-Bakhri
pada tahun 1991. Lalu yang terakhir, alasan remaja merokok karena iklan rokok. Ternyata iklan-iklan di berbagai media memberikan gambaran bahwa perokok adalah lambang keglamoran, cowok banget, memicu remaja untuk ikut berperilaku seperti itu. Lalu lanjut dengan bahaya merokok. Dimulai dengan kesehatan, yaitu dari sekitar 4.000 macam zat kimia yang ada di dalam rokok, setidaknya 200 diantaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan manusia. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbomonoksida. Dari kandungan rokok akan saya jelaskan, dimulai dari tar, yaitu substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Lalu yang kedua ada nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen yang mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Lalu yang terakhir ada karbomonoksida, di mana zat yang mengikat hemoglobin dalam darah dan membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Lanjut ke dari segi ekonomi, apabila seseorang kecanduan akan rokok, maka dia akan mencari cara untuk mendapatkan rokok tersebut. Dengan harga rokok yang tergolong mahal, memberatkan orang yang tergolong kurang mampu, membuat orang tersebut akan mengalami krisis ekonomi. Lalu dari segi sosial, yaitu seseorang perokok akan merasa bangga apabila merokok di depan umum, membuat orang di sekitarnya menghirup asap rokok tersebut, sehingga orang tersebut rawan terkena penyakit kanker. Dari segi agama, yaitu kegiatan merokok merupakan dosa, karena merupakan kegiatan merusak anggota tubuh manusia. Kita lanjut ke zat kimia yang terkandung dalam rokok. Di sini dimulai dari ujung batang rokok yang disebut dalam gambar, yaitu butane, lighter fluid, yaitu diikuti dengan acetic acid, kemudian ada cadmium, lalu metane, dan selanjutnya seperti yang digambar. Kita masuk ke fatwa tentang hukum merokok. Fatwa tentang hukum, yang pertama itu ada dari Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syaikh, mufti negeri Saudi Arabia, mengatakan rokok itu haram berdasarkan nas yang syahih dan akal yang waras, serta penelitian para dokter yang masyhur. Yang kedua ada Ustaz Muhammad Abdul Ghaffar al-Hashimi al-Afghani, menjelaskan bahwa penghisap rokok itu terjangkit penyakit 99 macam. Beliau menjelaskan satu persatu dalam risalahnya yang berjudul Masyaibu ad-Dukhan, itu artinya bahaya merokok. Lanjut ke dalil dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29. Lalu, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri dalam kebinasaan, ayat Al-Baqarah surah 195. Lalu yang terakhir, di sini dapat disimpulkan bahwa merokok merupakan kegiatan yang sangat merugikan bagi kita, bukan hanya merugikan tubuh, tetapi merugikan bagi kehidupan lingkungan, seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh sebab itu, sebaiknya kita sebagai remaja tidak terjerumus agar tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Sekian himbauan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.